Pemikiran mengenai masyarakat sebenarnya sudah sejak lama dikemukakan oleh para cendekia. George Ritzer mengatakan bahwa kita tidak dapat memastikan sejak kapan orang mulai memikirkan dan membangun teori tentang kehidupan sosial. Namun banyak para ilmuwan barat yang bersepakat bahwa pemikir yang dapat kita sebut sebagai sosiolog itu muncul pada tahun 1800-an. Kenapa demikian? Karena pemikir di masa sebelumnya dianggap tidak mempunyai gagasan sosiologis yang kuat dan tidak ada seorang pun pemikir dari abad 17 ke belakang yang menganggap diri mereka sebagai sosiolog. Penelusuran sejarah kemunculan sosiolog dari abad 17 ke belakang dianggap akan menguras banyak waktu dan sebagian besar waktunya hanya akan tercurah untuk menemukan sebagian kecil gagasan yang berkaitan dengan sosiologi modern. Namun, ada satu pengecualian. Meskipun terdapat kecenderungan yang menganggap sosiologi sebagai fenomena yang relatif modern. Ibnu Khaldun dianggap sebagai satu-satunya tokoh dari era klasik yang diakui sebagai sosiolog. Ibnu Khaldun lahir di Tunisia dari keluarga terpelajar di Afrika Utara pada tanggal 27 Mei tahun 1332 Masehi. Ibnu Khaldun dimasukkan ke sekolah Al-Quran, kemudian mempelajari matematika dan sejarah. Semasa hidupnya ia membantu berbagai sultan di Tunisia, Maroko, Spanyol, dan Aljazair sebagai duta besar, bendaharawan, dan anggota Dewan Penasihat Sultan. Ibnu Khaldun pernah dipenjarakan selama 2 tahun di Maroko karena keyakinannya bahwa penguasa negara bukanlah pemimpin yang mendapatkan kekuasaan dari Tuhan. Setelah kurang lebih 2 dekade aktif di bidang politik, Ibnu Khaldun kembali ke Afrika Utara. Di sanalah ia melakukan studi dan menulis secara intensif selama 5 tahun. Karya yang dihasilkannya selama 5 tahun tersebut meningkatkan kemasyhurannya dan menyebabkan ia diangkat menjadi guru di Pusat Studi Islam Universitas Al-Azhar di Kairo. Dalam pengajarannya mengenai masyarakat dan sosiologi, Ibnu Khaldun menekankan pentingnya menghubungkan sosiologi dan observasi. Menjelang kematiannya tahun 1406 Masehi, Ibnu Khaldun telah menghasilkan sekumpulan karya yang mengandung berbagai pemikiran yang mirip dengan sosiologi zaman sekarang. Ia melakukan studi ilmiah tentang masyarakat, riset empiris, dan meneliti sebab-sebab fenomena sosial. Ia memusatkan perhatian pada berbagai lembaga sosial dan hubungan antara lembaga sosial itu. Dia juga tertarik untuk melakukan studi perbandingan antara masyarakat primitif dan masyarakat modern. Pada awalnya, karya Ibnu Khaldun tak begitu diakui dan berpengaruh secara dramatik terhadap sosiologi, namun setelah sarjana pada umumnya dan sarjana muslim pada khususnya meneliti ulang karyanya, ia mulai diakui sebagai sejarawan dan peletak dasar sosiologi Islam yang mempunyai signifikansi secara historis. Gagasan sosiologisnya yang terkenal adalah sebagai berikut. 1. Asyobiah, yaitu tentang solidaritas sosial kesukuan. 2. Badawah, yaitu tentang nomadisme dan ruralisme. 3. Hadarah, yaitu tentang kehidupan sosial masyarakat urban. 4. Teori siklus, yaitu tentang siklus perubahan bangkit runtuhnya negara. Gagasan-gagasan sosiologisnya tertuang dalam karyanya yang monumental yaitu Muqaddimah. Dalam karyanya tersebut Ibnu Khaldun menyatakan bahwa dia mendirikan ilmu baru, yaitu ilmu Al-Umron, yang membahas tentang organisasi sosial masyarakat. Karya Ibnu Khaldun yang lainnya adalah Al-Ibar, pernah diterjemahkan dan diterbitkan oleh Deslen pada tahun 1863, dengan judul Les Prolegomènes de Ibnu Khaldun. Setelah 27 tahun kemudian karyanya mulai berpengaruh. Pada tahun 1890, gagasan-gagasan sosiologis yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun mulai dikaji dan diadaptasi oleh sosiolog-sosiolog Jerman dan Austria yang memberikan pencerahan bagi para sosiolog modern. Menurut Heinrich Simon, seorang sarjana Jerman, Ibnu Khaldun adalah orang yang pertama mencoba merumuskan hukum-hukum sosial dan mempelajari manusia sebagai sui generis. Sementara itu Brian Turner, seorang guru besar sosiologi di Universitas Aberdeen Skotlandia, mengemukakan bahwa tulisan Ibnu Khaldun tentang sosial dan sejarah merupakan satu-satunya karya intelektual muslim yang diterima dan diakui di barat. Jika kamu suka video ini, klik like dan subscribe. Dan jangan lupa share ke teman-temanmu. Terima kasih.